Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiarika Putri dengan NIM 105731112120. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit makalah saya yang berjudul Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni, di mana tugas ini adalah tugas dari salah satu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang dibina langsung oleh Ibu dosen Dr. Haji Fatmawati Andi Mapasar, MSI. Baik, langsung saja, yaitu di mana yang pertama ya, pengertian manusia, sains, teknologi, dan seni. Di mana pengertian manusia itu dibagi menjadi dua kata, yaitu manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta dan mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lainnya, di mana secara istilah manusia ini dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu, di mana manusia ini juga dapat diartikan berbeda-beda, baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Di mana secara biologis ini manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens yang berarti bahasa Latin untuk manusia, di mana sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Kemudian dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Kemudian dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Kemudian dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam bermasyarakat, bermajemuk, serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dari lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Kemudian pengertian manusia menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Nicolaus D. dan Sudiarja, di mana dia berpendapat bahwa manusia adalah bineka tetapi tunggal, di mana bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan suatu barang. Kemudian Abineno berpendapat bahwa manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana. Kemudian dari Upanishads yang berpendapat bahwa manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh atau atman, jiwa, pikiran, dan prana atau badan. Kemudian pengertian sains, di mana sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan, di mana sains ini suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan, di mana menurut Webster New College Dictionary, sains adalah pengetahuan yang dicapai melalui studi atau praktek, atau pengetahuan yang memiliki kebenaran dan pengoperasian ilmu, misalnya yang diperoleh dan diuji melalui metode ilmiah.
di mana pengertian sains menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama yaitu sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu di mana sains ini ialah pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik termasuk di dalamnya, yaitu botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu di mana sains ialah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Kemudian pengertian teknologi, di mana teknologi ini secara umum ialah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia, di mana penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat sederhana, di mana istilah teknologi sendiri ini berasal dari perpaduan dua kata yaitu tekno dan logos, di mana kata tekno dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu, yang dimana pengertian teknologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang keterampilan, di mana penggunaan istilah teknologi ini sendiri diadopsi dari bahasa Inggris yaitu teknologi. Kemudian sejak abad ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Kemudian menurut Purbawaja Harahap, dia berpendapat bahwa teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, di mana mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu, di mana definisi ini mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan industri tertentu. Sedangkan itu, teknologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan dan terapan. Kemudian teknologi juga berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian yang keempat itu pengertian seni, di mana seni ini diartikan sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain, di mana berdasarkan definisi ini, seni adalah produk keindahan, di mana manusia berusaha menciptakan sesuatu yang indah dan dapat membawa kesenangan. Seni berasal dari kata sani yaitu bahasa Sanskerta yang memiliki arti persembahan atau pemujaan. Dalam masyarakat umum, seni memiliki kaitan yang erat dengan upacara-upacara adat atau upacara keagamaan yang biasa disebut dengan kesenian daerah. Menurut Padma Puspita, dia berpendapat bahwa seni berasal dari kata geni, yaitu bahasa Belanda yang memiliki arti genius dalam bahasa Latin, di mana seni ini adalah kemampuan mengagumkan yang dibawa seseorang sejak lahir atau biasa disebut dengan bakat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, seni disebut dengan art yang memiliki art visual atau seni rupa, di mana seni menurut Aristoteles adalah bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu adalah meniru alam. Sedangkan menurut Alexander Baumgarten yang berpendapat bahwa arti seni itu adalah
keindahan dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat mereka dalam kebahagiaan. Kemudian yang kedua yaitu peranan sains, teknologi, dan seni dalam kehidupan manusia. Di mana pada hakikatnya manusia secara kodrat bersifat sebagai makhluk individu. Sekaligus makhluk sosial dikatakan sebagai makhluk individu karena setiap manusia berbeda-beda dengan manusia yang lain dalam hal kepribadian, pola pikir, kelebihan, kekurangan, dan kreativitas untuk mencapai cita-cita. Sehingga sebagai pribadi yang khas tersebut, manusia berusaha mengeluarkan segala potensi yang ada pada dirinya dengan cara menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain. Di mana peranan manusia dalam kehidupan manusia maksudnya yaitu yang pertama dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengolah hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Dengan alat-alat tersebut diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien. Kemudian dalam bidang telekomunikasi, di mana dalam bidang ini manusia telah membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dalam waktu yang singkat. Manusia dapat memperoleh informasi dari daerah yang sangat jauh sehingga penggunaan waktu sangat efisien. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang kedokteran dan kesehatan, di mana dalam bidang ini dengan hasilnya manusia dapat menciptakan alat-alat operasi mutakhir, bermacam-macam obat, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis berbagai penyakit, sehingga berbagai penyakit dapat dengan segera disembuhkan dan dapat menurunkan angka kematian dan mortalitas. Contoh obat yang mengandung unsur radioaktif seperti isoniazid yang mengandung C radioaktif sangat efektif dan menyembuhkan penyakit TBC. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana bidang ini manusia telah mampu menciptakan alat atau persenjataan yang sangat canggih sehingga dapat mempertahankan keamanan wilayahnya dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu dampak sains, teknologi, dan seni dalam kehidupan manusia, di mana kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, di mana setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia khusus dalam bidang teknologi masyarakat yang sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam decade terakhir ini. Namun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Kemudian dampak langsung dari kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni adalah memberikan berbagai kemudahan dan meringankan beban pekerjaan manusia yang tadinya sangat melelahkan menjadi ringan. Namun dampak negatifnya dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Itulah penjelasan sedikit yang saya bawakan, di mana kesimpulannya yaitu adanya sisi positif
dan negatif dari ipteks, maka seni dikatakan bahwa kemajuan ipteks bermata dua atau bersifat dilematis, di mana dari sisi positif telah mendatangkan rahmat dalam arti dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dari sisi negatif membawa perubahan peradaban manusia, seringkali menimbulkan masalah baru dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal kerusakan lingkungan, mental dan budaya bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentunya harus penuh kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menerapkan dan memanfaatkan iptek, yaitu yang sesuai dengan asas-asas keserasian, di mana keseimbangan maupun kelestarian. Kemudian dengan demikian kehidupan di bumi akan tetap berjalan secara seimbang dan lestari. Kemudian saran saya yaitu